Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu, Belanda, dan Upaya Menjaga Integritas NKRI. Materi ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana bangsa Indonesia tidak hanya berjuang meraih kemerdekaannya, tetapi juga mempertahankannya dari berbagai ancaman. Saya, Fahda Umumu Fatihah, akan membahasnya secara bertahap dalam video kali ini. Nah, pada pembahasan yang pertama ini, saya akan membahas tentang latar belakang. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya bebas. Sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti senjata Jepang, tetapi ternyata Belanda ikut menumpang bersama sekutu, khususnya melalui organisasi NICA. Tujuan mereka adalah untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menghadapi ancaman dari dalam negeri sendiri, yaitu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Baik, slide selanjutnya yaitu kedatangan sekutu dan NICA. Sekutu yang datang ke Indonesia saat itu bernama AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies. Mereka tiba pada bulan September 1945. AFNI membawa serta NICA, yaitu organisasi sipil Belanda, dengan niat mengambil alih pemerintahan Indonesia. Rakyat Indonesia jelas menolak keras kehadiran mereka karena kita sudah menyatakan kemerdekaan. Inilah yang kemudian memicu berbagai perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Baik, selanjutnya perlawanan terhadap sekutu dan Belanda. Setelah rakyat Indonesia menolak keras Belanda, maka pecahlah sebuah perang, yaitu salah satu contohnya adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Surabaya, yaitu pertempuran 10 November 1945 yang sekarang kita kenal menjadi Hari Pahlawan Nasional. Insiden ini awalnya dipicu oleh tewasnya Brigjen Malabi, yaitu perwira Inggris. Inggris lalu membalas dengan serangan besar-besaran, tetapi rakyat Surabaya tidak mundur. Arek-arek Surabaya berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan. Nah, selain di Surabaya, pertempuran ini juga terjadi di Medan Area atau Sumatera, Bandung Lautan Api, Puputan Margarana yaitu di Bali, dan Ambarawa di Jawa Tengah. Lalu, selanjutnya adalah agresi militer Belanda. Setelah perlawanan rakyat Indonesia, Belanda tidak juga menyerah dan malah melancarkan dua agresi militer. Yang pertama, agresi militer 1 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1945. Belanda menyerang wilayah Indonesia, tetapi Indonesia mengadu ke PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu dibentuklah Komisi Tiga Negara atau KTN. Yang kedua yaitu agresi militer 2 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menyerang Yogyakarta dan menangkap Soekarno dan Hatta. Pemerintahan darurat lalu dipindahkan ke Bukit Tinggi. Meski pemimpin ditangkap, rakyat tetap berjuang melalui gerilya dan diplomasi. Baik, selanjutnya yaitu upaya diplomasi. Selain perlawanan fisik, Indonesia juga menempuh jalan diplomasi, yaitu yang pertama adalah perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada 1947. Nah, isinya adalah Belanda mengakui rakyat Indonesia di Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, perundingan Renville pada tahun 1948. Nah, sayangnya pada perundingan ini wilayah rakyat Indonesia malah makin sempit. Lalu yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Pada perundingan ini, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh, kecuali Irian Barat yang masih menjadi sengketa. Baik, berikutnya adalah ancaman terhadap integritas NKRI. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia tetap menghadapi gerakan separatis, yaitu kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri atau mengganti dasar negara. Contohnya adalah DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwirjo yang ingin mendirikan negara Islam, atau Andi Aziz, APRA, dan RMS
yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Pemerintah menanggapi dengan operasi militer dan juga pendekatan persuasif demi menjaga keutuhan bangsa. Baik, sampailah kita pada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari semua peristiwa yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diraih dan dipertahankan dengan mudah. Dan ancaman selalu datang dari dalam maupun luar negeri. Tapi dengan semangat perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air, rakyat Indonesia berhasil mempertahankannya. Sampai hari ini, integritas NKRI masih harus dijaga oleh seluruh warga negara, termasuk kita semua. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Sebagai penutup, mari kita ingat kata-kata Bung Karno, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Thanks for watching everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.